Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jumpa lagi saudara-saudara menyambut berkat Tuhan untuk kita semua dari HKBP Setia Mekar. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh calon sintua H.B. Boru Silalahi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Menyangkut firman Tuhan, ada pertanyaan dari warga jemaat yang akan disampaikan oleh calon sintua M. Boru Simarmata. Terima kasih untuk Inang CST Boru Silalahi yang telah membacakan firman Tuhan. Tetapi saya mempunyai pertanyaan untuk Amang Pendeta Uluan Amang Sihombing. Panggilan untuk hidup sebagai anak-anak terang itu sangat melekat bagi orang percaya. Pertanyaannya, mengapa itu sangat sulit mengalaminya? Dan bagaimana cara kita lebih terbiasa hidup sebagai anak-anak terang? Terima kasih. Demikianlah saudara-saudara pertanyaan yang penting dari warga jemaat, bahwa panggilan untuk hidup sebagai anak-anak terang itu selalu melekat bagi kita orang yang percaya. Tetapi kita sulit, bahkan sering kali menghadapi tantangan berat ketika menjalaninya. Bagaimana agar kita lebih terbiasa hidup sebagai anak-anak terang? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Perubahan dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang yang diteruskan dengan kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang. Saudara-saudara, perubahan itu harus. Anak kegelapan dan anak terang, perubahan yang total 180 derajat. Anak kegelapan dicirikan dengan gaya hidup, perlakuan, tindakan, pikiran yang jahat.
Tapi anak-anak terang, buahnya adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini harus terjadi walaupun tidak segampang itu. Saudara bisa bayangkan, yang terbiasa dengan pikiran, bahasa, perilaku jahat, menjadi orang yang pikiran, perasaan, keinginan, hal-hal yang baik. Konsistensi ini harus dijaga, dan disitulah kesulitannya. Seperti pertanyaan tadi dari warga jemaat, bagaimana caranya agar kita mampu lebih banyak hidup mencirikan sebagai anak-anak terang dibandingkan kebiasaan dan kecenderungan hidup sebagai anak-anak di dalam kegelapan. Untuk itu saudara, yang pertama sekali dibutuhkan perjuangan. Perlu latihan dan kerja keras. Karena kita manusia sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang duniawi. Ini yang membuat kita seringkali sulit untuk menjaga konsistensi untuk memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Yang kedua, yang membuat kita sulit adalah bahwa pengaruh dari luar, pengaruh lingkungan itu sangat menentukan kita juga. Karena kita belum punya sikap dan prinsip yang teguh sebagai anak-anak terang. Itu yang membuat kenapa kita sulit, seringkali jatuh, dan memperlihatkan bukan sebagai anak-anak terang, tetapi anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, inilah perjuangan orang yang hidup di dunia. Hati dan pikiran kita, kecenderungan kita untuk hal-hal yang tidak baik. Inilah yang harus kita hindarkan. Dan untuk itulah kita harus berjuang. Butuh latihan dan kerja keras agar kita mempunyai, dibangun dengan karakter kebaikan. Kerinduan hati melakukan kebaikan, selalu ingin berbuat baik. Sepertinya ada yang kurang apabila kita tidak berbuat baik. Sepertinya hidup kita tidak terasa puas, tidak senang kalau belum berbuat baik setiap kali. Ada tingkatan saudara-saudara. Pertama, kerja keras. Tetapi sebagai orang yang percaya, dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang, hidup melayani juga di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Perjuangan dan kerja keras tidak cukup. Dibutuhkan level yang lebih tinggi, bahwa kita dituntut berkorban. Harus siap berkorban. Tidak cukup hanya mau berlatih, tidak cukup hanya mau kerja keras, tidak cukup hanya mau bekerja dan melayani, tetapi harus siap korban, siap berkorban untuk pelayanan yang bermutu. Berkorban segalanya, baik perasaan maupun apa yang ada pada kita. Dan yang terakhir, level yang paling tinggi, saudara-saudara, orang yang siap berkorban, kita harapkan dia siap melihat segala pelayanannya, segala pekerjaannya, bahkan hidupnya itu sebagai pengabdian untuk kemuliaan Tuhan. Pengabdian yang dimaksudkan adalah kalau di negara menjadi abdi negara, kalau di hadapan Tuhan menjadi abdi Tuhan atau hamba Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, lebih banyaklah memproduksi tindakan sebagai anak-anak terang daripada kecenderungan manusia hidup di dalam kegelapan. Bangunlah, bangkitlah dalam hidupmu, bersyukurlah. Apabila Anda jatuh bangun, tetap bersyukur karena Anda sedang hidup di dalam proses.
Anda sedang ditempa oleh Tuhan menjadi anak-anak terang yang sejati. Mumpung hari masih siang. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.